Halo, Free Betul negeri orang Jember. Oke, langsung saja sepertinya sih dalam beberapa review-review keyboard ke depan gue bakal ngurangin sih ya ngomongin hal-hal berupa spek-spek dasar dari keyboardnya, karena kalau spek-spek dasar harusnya sih kalian sudah bisa lihat di e-commerce tempat mereka berjualan. Jadi nggak perlu sepertinya dibahas terlalu dalam. Jadi gue bakal lebih fokus ke opini-opini gue biar menghemat waktu. Iya, apa yang kita akan bahas hari ini? Rexus Daxa M64 Classic. Iya, jadi ini adalah lineup terbaru dari Rexus, Daxa series lebih tepatnya. Keyboard ini hadir dengan dua warna, ada yang hitam dengan keycap yang dominan warna grey, lalu ada yang putih ini. Jarang-jarang ini gue pesan keyboard warna putih, cuma karena sekarang ada setup meja warna hitam, jadi sekali-sekali coba hal baru. Mungkin kalian sudah bosan kawan-kawan mendengar kata-kata ini diucapkan di video-video orang Jabara. Tapi gua suka banget sama keyboard ini. Ya, lebih spesifiknya lagi gue sangat suka sama layoutnya. Ini adalah layout yang gua pengen banget sudah dari sangat lama banget. Jadi basically ini adalah layout 60% yang tetap mempertahankan arrow key dan tombol delete-nya sesuai dengan kebutuhan saya. Jujur gue pas nerima kotaknya aja nih ya, baru nerima kotaknya gue udah agak kok ini kecil banget. Udah lama banget gue gak pakai layout 60%, jadi gue udah lupa kalau ternyata bentuknya sekecil ini. Ya, memang layoutnya sangat kecil, tapi kalau buat gue ini sangat sesuai dengan kebutuhan gue. Gue yang butuh tombol delete, butuh tombol arrow key untuk ngedit dan segala macem. Ya, intinya layout ini sangat compact dengan bentuk sekecil ini, bisa mempertahankan arrow key dan tombol delete. Sangat penting ini tombol delete, kawan-kawan. Tapi untuk tombol home, insert, end, print screen, dan lainnya mana bang? Tenang saja, karena keyboard ini memiliki multimedia function button. Akhirnya Rexus akhirnya. Jadi gue ceritain sedikit sejarahnya. Gue sudah beberapa kali mencoba keyboard dari Rexus, dan semua keyboard itu tidak ada tombol multimedia buttonnya, kawan-kawan. Dan dengan ada tombol multimedia button di keyboard ini, ya buat kita semakin jatuh cinta gak sih sama Rexus? Penjilat banget memang ini. Ya, semua akses tombol multimedia button bisa dicek di buku manualnya. Oke, dan untuk bahan keycapnya mereka menggunakan PBT die sub yang bahannya cukup baik kalau menurut gua. Tapi kalau diperhatikan banget masih ada sedikit banget LED yang nembus. Dan kalau menurut opini saya ya desainnya cakep, sangat aman kalau menurut gua. Lalu keycapnya ini menggunakan XDA profile, padahal sudah south facing, kawan-kawan. Keputusan agak unik kalau menurut gua, karena biasanya kan keyboard itu dipasangin PCB south facing itu biar bisa kompatibel dengan cherry profile gitu ya. Tapi ini malah dipasangin SDA profile, yang sebenarnya sih bukan masalah kalau buat gua. Toh gua juga sangat suka dengan layout XDA. Kok layout sih? Profile. Tapi mungkin bakal banyak orang yang merasa mubazir kali ya. Cuman ya hitung-hitung kalian jadi punya alasan, kawan-kawan, untuk membeli keycap cherry profile yang sudah ada di keranjang-keranjang belanja kalian. Untuk pilihan switch, mereka tidak hanya memberikan 3 tapi 4 sekaligus. Jadi kalian bakal diberikan pilihan, ada Gateron Yellow, Gateron Red, Gateron Blue, dan Gateron Brown. Iya. Dan yang saya pilih adalah Gateron Yellow. Kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung ganti dengan switch kesukaan kalian, karena keyboard ini sudah universal hot swap 5 pin. Sound dampening foam lengkap semua, ada di plate dan juga ada di bottom case-nya. Kami suka foam. Untuk software, buku panduan memberitahu bahwa kalian bisa mendownload di rexus.id/dukungan/perangkat lunak. Dan akhirnya lagi, ya kalau kalian nonton video-video Rexus gue yang dulu, gue sering komen kasih tahu kek kalau ada softwarenya dan downloadnya di mana, di manualnya kek atau di mana. Kalian nonton video gue nggak sih sebenarnya Rexus? Apa jangan-jangan kalian nonton ya, makanya diperbaiki ya. GR banget, GR. Untuk pengaturannya ya standar aja, kalian bisa atur lighting, remap tombol, makro, dan lainnya lagi. Ya ngerti lah ya, kayaknya semua software keyboard lokal sama-sama aja, nggak ada yang beda. Untuk lightingnya sendiri, tone warnanya itu sangat soft kalau menurut gue, dan gue suka banget tone warna yang begitu. Dan warna orange-nya itu, kawan-kawan, matching banget sama mouse gue. Aduh. Untuk pernik ada switch dan keycap puller 2-in-1, lalu ada 4 switch cadangan. Yes. Ya ini kebiasaannya Rexus ya, selalu memberikan 4 switch cadangan, dan itu sangat baik kalau menurut gue. Karena ya kadang yang sejutaan aja nggak dikasih switch tambahan sama sekali. Lalu ada 7 keycap tambahan, terdiri dari 2 novelties keycap untuk Mac version, dan keycap warna grey untuk bagian arrow key dan escape-nya. Jadi kalau ada yang nggak suka sama aksen warna merah di keyboard ini, terlalu mencolok mungkin, aduh, tenang, ada warna grey-nya kok, biar netral.
Lalu terakhir ada kabel USB Type-C to Type-A. Mana dongelnya bang? Sabar, nonton terus sampai selesai. Ya, overall kalau menurut gue keyboard ini cukup mengikuti tren-tren perkembangan zaman saat ini. Ada south facing, keycap aksen, lalu ada foam lengkap. Dan untuk typing experience sendiri, gue bisa bilang ya sangat-sangat tipikal Gateron Yellow sih ya. Kalau kemarin gue sempat coba Gateron Milky Yellow dan menurut gue itu smooth banget, gue suka banget. Tapi untuk Gateron Yellow KS9 ini ya nggak sesmooth Milky. But bisa gue bilang general lah ya, masih ada scratchy-scratchy-nya sedikit. Tapi kalau mau lebih smooth, ya itu tugas kalian kawan-kawan untuk melubing-lubingnya. Dan untuk angle ngetiknya, ini gue suka banget dari keyboard ini. Nggak seperti Daxa-Daxa yang lain. Kalau biasanya Daxa-Daxa yang lain tuh menggunakan casing yang agak low profile gitu ya, yang agak ceper-ceper. M64 Classic ini memiliki case yang jauh lebih tinggi, tapi tetap nyaman. Selain tinggi, case-nya ini walaupun nggak ada head adjusternya, tapi bentuknya itu cukup angled gitu kawan-kawan, ke arah kita gitu. Angled, ngerti kan angled ya? Jadi ngarahnya ke kita gitu. Dan menurut gue ini sangat membantu sih ya, mengingat keycap XDA ini kan rata semua gitu ya, nggak ada tinggi rendahnya. Jadi dengan layout yang cukup angled gini, cukup membantu kalau menurut gue untuk mengakses setiap row di keyboard ini. Terus kalau kalian lihat bagian bawahnya cakep sih ya menurut gue, kayak ada shape uniknya gitu, nggak lempeng aja kayak gini. Tapi kalau kalian suka minimalis mungkin sukanya begini kali ya. Dan tidak hanya dalam tapping feel, menurut gue bentuk case dari keyboard ini yang cukup high profile tadi itu ngebuat keyboard ini jadi talkable banget sih kalau menurut gue. Jujur buat sound profile dari stoknya aja gue udah suka banget. Menurut gue pas banget aja gitu suara talknya, dan gue rasa sih kalau mau dibikin lebih talk lagi, ini keyboard sangat mumpuni banget sih. Sangat memungkinkan untuk dibikin lebih talk lagi. Ya sekarang kita coba bahas hal-hal apa saja yang menurut gue kurang dari keyboard ini. Pertama, stabilizer. Ya mungkin kalau gue nyobain keyboard ini 5 atau 6 bulan lalu, gue bakal bilang stabilizernya ini nggak terlalu rattle sih ya. Tapi setelah beberapa kali nyoba modding steps dan nyoba-nyoba cukup banyak keyboard, ya bisa gue bilang sangat nggak ya? Nggak sangat sih, cuman rattle lah pokoknya. Kalau menurut gue, kalau kalian masih belum bisa bedain rattle atau enggak, tidak usah berkecil hati kawan-kawan. Itu wajar-wajar aja kalau menurut gue. Tapi kalau kata orang bijak itu, once you hear it, you cannot unhear it kawan-kawan. Ya tetap main keyboard aja, ntar juga kalian bisa bedain kok. Lalu kekurangan berikutnya mungkin sih ya, ini mungkin aja ini bisa dibilang kekurangan bagi sebagian besar orang kalau menurut gue. Ya seperti Daxa-Daxa yang sudah ada, mereka yang punya embel-embel klasik di belakangnya itu tidak wireless. Jadi kenapa tadi tidak ada dongle-nya? Karena keyboard ini tidak wireless. Jangankan dongle, Bluetooth pun tidak kawan-kawan. Tapi kalau buat gue sih bodoh amat. Saya tidak pakai wireless, jadi tetap menurut gue keyboard ini keren banget. Kamu keren, hey, kamu keren, hey. Tapi gue masih punya beberapa isu dengan keyboard ini. Salah satunya itu, kalau laptop gue baru nyala itu, keyboard ini nggak langsung kedetek gitu kawan-kawan sama laptopnya. Ya masih bisa dipakai ngetik, tapi lightingnya itu nggak kedetek, nggak nyala. Gue nggak tahu sih ya, ini mungkin fitur safety baru mungkin atau gimana. Tapi sepengalaman gue sih ya nggak pernah ada ya keyboard gue yang kayak gitu sebelum-sebelumnya. Kecuali yang koneksi wireless ya ada yang begitu, nggak langsung kedetek. Tapi ini bukan isu yang terlalu besar sih kalau menurut gue. Tinggal cabut terus pasang lagi, keyboardnya langsung kedetek. Lalu saya mau curhat sedikit kawan-kawan. Entah kenapa gue kok pakai keyboard ini kurang bisa fast typing ya. Entah kemampuan gue menurun, atau karena actuation force yang tinggi, atau gimana, atau karena profile keycapnya itu XDA, mungkin kali ya. Terakhir itu di Maxi Fit 67 bisa sampai 80 loh. Ini gue dapet 75 aja tuh susah banget. Ya untuk kesimpulan, keyboard ini dijual dengan harga Rp799.000. Cukup mahal sih ya kalau dibandingin dengan seri-seri klasik lainnya seperti M71 dan M84 yang setahu gue sih nggak sampai 750 ribuan sih ya dua-duanya itu. Tapi PBT, south facing, XDA worth it sih kalau menurut gue. Gue nggak bisa jelasin detailnya gimana. Cuma sepengalaman gue yang pernah nyobain Daxa M71 Pro, typing feel dan typing sound yang dihasilkan M64 ini jauh lebih enak. Ya kembali lagi, mungkin profile casing M64 yang cukup tinggi tadi sih yang memberikan lebih banyak ruang kosong di dalam keyboard ini dan ngebuat suaranya lebih talk gitu. Dan kayaknya kedepannya kalau kalian punya keyboard ini, kalian bakal lebih mudah sih ya untuk nge-shape keyboard ini mau dibawa ke arah mana, mau dibawa lebih ke talk
atau dibawa ke arah klek, kayaknya sih bisa semua sih. Klek-kleknya itu ada, tok-toknya pun juga ada. Dan overall, kalau menurut opini gue, ini adalah keyboard terfavorit gue dari Rexus, kawan-kawan. Dan gue sangat berharap mereka tetap mempertahankan kinerja mereka yang baik ini dan terus meningkatkan produk-produk lama mereka, karena kita tahu kayak M71 dan M84 itu fitur-fiturnya udah outdated banget kalau menurut gue. Dan gue banyak banget mendengar keluhan-keluhan kerusakan sih di produk-produk lama mereka. Sejauh ini yang pernah gue alamin cuman di M71 gue, yang dulu itu pernah kayak ada tombol-tombol yang ghosting gitu. Tapi puji Tuhan Daiva gue masih aman-aman aja sampai sekarang. Tidak ada kerusakan-kerusakan. Lalu ada satu juga yang gue suka dari keyboard-keyboard Rexus, kawan-kawan. Mereka itu tidak menghalang-halangi baut dengan stiker. Jadi agak memberikan gue ketenangan sih ya. Stiker garansinya tuh di sini-sini. Gue udah pernah nyari-nyari keyboard dengan layout seperti ini. Dan yang pernah gue temuin di Tokopedia itu paling cuman Paradox Ghost yang mana ya? Adalah pokoknya yang kayak gini bentuknya. Cuma alasan gue tidak membeli itu karena mereka menggunakan optical mechanical switch, kawan-kawan. Jadi gue rasa itu masih tergolong hal baru ya sekarang ini ya. Masih belum banyak orang yang menggunakan itu. Lalu kalau lebih lama lagi sebelum Paradox Ghost itu, setahu gue ada Vortex series menggunakan profil seperti ini sih. Cuman udah nggak ada lagi barangnya sekarang. Kayak udah nggak diproduksi sama mereka. Dan oh ya, Rexus juga mengeluarkan keyboard ini dengan banyak varian-varian case ya, kawan-kawan. Ada yang varian aluminium, ada yang akrilik. Akrilik apa sih? Iya benar, ada yang akrilik, lalu ada juga yang resin kalau nggak salah. Cuman mereka itu bare bone kalau nggak salah. Jadi ya kalau kalian mau lebih premium, boleh dicoba. Dan oke, sekian untuk hari kawan-kawan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak tersampaikan, ada yang kurang-kurang untuk gue sampaikan. Kalian bisa cek-cek reviewer-reviewer yang lainnya, karena itulah gunanya banyak reviewer, kawan-kawan. Kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Sekian untuk hari ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian ini. Saya Orja Barah, pamit undur diri. Tuhan memberkati para barabarian. And bye. Saya langsung ganti dengan switch kesukaan lah. Dan keycapnya ini menggunakan cherry profile biar bisa kompatibel dengan cherry profile gitu ya.